Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Ruben tetap ingin bercerai, ini juga boleh dikatakan ada benarnya, tapi ada tidak benarnya. Ya, karena kalau misalnya Ruben tetap ingin bercerai, ini kan artinya kan keinginan sepihak. Tapi kalau kita lihat fenomena dalam persidangan ini, bagaimana tergugat tidak hadir, berarti kan tidak ingin juga menggunakan kesempatan untuk mempertahankan perkawinan, kan begitu ya. Dan kalau kita lihat juga beberapa statement dari kuasa hukum tergugat, bagaimana perannya mereka juga yang memberikan support ya untuk menghadirkan saksi-saksi yang memang mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Ini sebenarnya kan juga menunjukkan bukan semata-mata Ruben saja yang ingin tetap kekeh untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, tapi artinya ini adalah suatu hal yang sudah menjadi keputusan bersama yang mana kita yang mana mungkin masing-masing pihak sudah tidak yakin lagi akan bisa hidup rukun terikat dalam bentuk perkawinan. Tapi ada sedikit mungkin juga sih untuk minta rujuk atau untuk kembali lagi untuk mencabut laporan. Siapa yang meminta rujuk? Gitu. Kalau memang ini sudah merupakan satu hal yang sudah dibicarakan dan hanya saja mungkin yang majunya adalah Ruben. Ya kan, kalau misalnya seperti yang tadi saya katakan itu, andaikan saja ini bukanlah keputusan mereka atau tergugat tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ruben, dia bisa menggunakan haknya untuk hadir dalam persidangan dan akan ada mediasi, karena hakim juga pasti akan mengundang para pihak prinsipal untuk mencoba dimediasi. Disitulah kalau memang mau ada rujuk, mau ada maaf, ada yang mempertahankan. Tapi kan ini tidak ada kondisi yang seperti itu, dan kalau kita lihat dari beberapa pernyataan juga dari pihak tergugat, kuasa hukumnya kan ini kan kita bisa mendapat kesimpulan sebenarnya, meskipun dari kami tidak pernah menyatakan dengan tegas selama ini, tapi kan dapat disimpulkan bahwa ini adalah suatu keputusan yang memang sudah mereka ambil bersama, dan hanya saja yang diminta untuk maju ke dalam persidangan itu adalah Bang, ini kan dari awal prosesnya adem-adem aja, nggak ada saling tuding, nggak ada saling hujat segala macam antara Ruben dan Sarahinda. Apa dari awal emang Ruben menginginkan seperti itu gitu, sempat bilang sama abang supaya ini semua berjalan ini aja, nggak usah, karena nggak enak mungkin menjaga perasaan anak seperti itu mungkin. Ya. Kalau memang persidangan ini ingin dibuat seadem mungkin ya, selain menjaga perasaan anak dan mungkin menjaga beberapa kondisi, tapi memang sesuatu yang sudah final keputusannya di antara mereka berdua sebagai suami istri, hanya saja pihak yang akan mengambil peran sebagai penggugat itu yang memang harus diambil oleh Ruben, kan artinya kan ini juga pasti akan meminimalis konflik. Yang akan terjadi konflik itu kan kalau misalnya kemudian satu menginginkan berpisah tapi satu tidak menginginkan, ya ini yang mungkin akan terjadi konflik. Ya, atau ada hal-hal lain yang mungkin yang membuat akhirnya ada suatu perbedaan pendapat di situ, mungkin itu yang akan membuat timbul konflik kan gitu. Tapi karena memang semuanya ini sudah difikirkan matang-matang dan secara dewasa, dan memang inilah yang dianggap yang paling tepat saat ini di dalam rumah tangga mereka, maka semuanya adem tanpa saling tuding.